Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Boneka. Cerita ini ditulis oleh Ahyad Zak. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya teman-teman boleh mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang suka membaca, bisa langsung membacanya dengan klik link yang sudah tersedia di deskripsi. Dan buat teman-teman yang suka mendengarkan cerita horor, silakan simak video berikut. Aku tidak suka boneka adikku. Tatapan matanya aneh, sering membuatku merinding. Entah bagaimana, setiap malam dia selalu terduduk di samping adikku tidur, dan tatapannya mengarah tepat padaku yang tidur di seberang adikku. Pernah sekali aku membuangnya ke tempat sampah, tetapi adikku memungutnya kembali, dan itu membuatnya sangat marah juga ibuku. Sejak saat itu, boneka itu tak pernah lepas dari adikku. Malam ini, boneka itu kembali menatapku dari seberang tempat tidurku, membuatku gelisah dan sulit memejamkan mata. Kutarik selimut menutupi wajahku, berharap menghalangi tatapan boneka itu dari pandanganku. Tetapi ternyata aku salah. Dalam kerembangan lampu tidur, tiba-tiba dari balik selimut, samar-samar kulihat seperti ada sosok bayangan yang perlahan mendekatiku. Apakah itu adikku? Tidak mungkin. Kulihat dia tadi sudah tertidur pulas. Pun tak kudengar bunyi orang turun dari tempat tidur. Aku meringkuk ketakutan di balik selimut. Bayangan itu bergerak, semakin mendekat, semakin dekat. Dan aku berteriak sekuatnya. Hanya itu yang terpikirkan saat ini yang bisa kulakukan. Berharap sosok bayangan yang mendekatiku segera menjauh. Dan kemudian suara ibuku memanggil, serta lampu kamar yang kemudian menyala terang cukup membuatku lega. Kulihat adikku masih tertidur. Dan boneka itu sudah tidak ada di samping adikku, tapi tergeletak di lantai. Aku tidak tahu pasti sejak kapan boneka itu ada di rumah ini. Aku memang jarang bermain dengan adikku. Aku lebih sering bermain bersama teman di luar. Tetapi seingatku, beberapa minggu terakhir ini, kudengar adikku sering berbicara sendiri di kamar. Bila kutanya, jawabnya pasti ngobrol dengan Mimi. Itu nama yang dia berikan untuk boneka aneh itu. Pernah kutanya ibuku soal boneka itu. Katanya itu pemberian dari tetangga sebelum mereka pindah ke kota lain. Kebetulan mereka juga mempunyai anak perempuan kecil, seumuran dengan Kiki, adikku. Ada yang aneh dengan keluarga Pak Benny, tetangga kami itu. Setidaknya itu kata Yogi, teman sepermainanku. Kebetulan rumah Yogi bersebelahan dengan rumah Pak Benny. Katanya dia sering mendengar suara-suara aneh, juga teriakan Pak Benny dan istrinya, serta tangisan si kecil Windy, anak sematawayang mereka. Dan di malam terakhir sebelum mereka pindah, Yogi cerita melihat keanehan di rumah tetangganya itu, yaitu sesuatu yang membuat Yogi ketakutan. Aku ingat betul, malam itu aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Di jendela kamar Windy, boneka itu seperti berdiri di sana dan menatapku.
Itu cerita Yogi tentang rumah keluarga Pak Beni, tetangga sebelah rumahnya. Saat itu aku hanya tertawa mendengarnya dan menganggap dia hanya ingin menakut-nakuti. Tetapi Yogi berseru keras apa yang dilihatnya benar dan dia tidak berbohong. Sepertinya boneka itu tahu deh kalau aku sedang mengawasi kamar Windy dari jendela kamarku. Aku mulai merasa ada yang aneh dengan boneka itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, ketika itu aku sendirian di rumah. Ayah dan ibu pergi mengantar Kiki ke dokter, dan boneka itu ditinggal bersamaku. Saat itu sekitar menjelang maghrib, aku sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tengah sambil menonton TV. Sementara Mimi, boneka itu, tergeletak di sofa belakangku. Keanehan pertama, saat ku tengok, boneka itu terduduk di sofa. Seingatku, tadi posisinya tergeletak. Tapi karena aku tidak yakin, jadi aku abaikan. Keanehan berikutnya, tiba-tiba TV mati. Ketika aku cari remote untuk menyalakannya lagi, ku temukan di samping boneka itu. Dan lagi-lagi karena aku tidak yakin, maka ku abaikan. Keanehan ketiga, dan ini paling membuatku kaget sekaligus takut adalah ketika aku kembali dari kamar mandi sehabis buang air kecil, ku dapati buku tugasku penuh dengan coretan. Bener kan yang ku bilang, ada yang aneh dengan boneka itu? Yogi langsung menyambar ketika ku ceritakan kejadian sore itu. Tidak salah lagi, pasti boneka itu yang mencoret-coret bukumu. Ketika ku ceritakan kejadian itu pada ibu dan ayahku, mereka malah memarahiku dan bilang bahwa aku mengada-ngada. Aku marah saat itu, karena mereka tidak mempercayaiku, dan aku merasa orang tuaku lebih memperhatikan Kiki daripada aku. Tetapi aku hanya seorang bocah berumur 11 tahun yang mungkin dianggap masih suka berimajinasi. Sejak kejadian itu, dan juga mungkin terpengaruh omongan Yogi, aku mulai memperhatikan atau lebih tepatnya mengawasi boneka itu. Termasuk tingkah adikku jika sedang bermain dengannya. Tetapi semakin ku awasi, semakin banyak keanehan yang terjadi. Sepertinya boneka itu tahu kalau sedang diawasi dan dia tidak senang. Jarum jam di dinding menunjukkan angka 10, dan mataku masih belum mau terpejam. Kiki sudah pulas sejak jam 8 tadi. Dan tidak salah lagi, boneka menakutkan itu masih terduduk di sana, mengawasiku. Aku memaksakan diri untuk tidur. Dan setelah berjuang keras selama hampir 2 jam, akhirnya aku tertidur juga. Tetapi horor, boneka itu ternyata masih mengikutiku melalui mimpi, dan ini menjadi mimpi buruk. Saat bangun keesokan paginya, kepalaku berdenyut. Masih terngiang mimpi buruk semalam tentang boneka adikku yang hidup dan menyeretku paksa untuk masuk ke dalam hutan. Tetapi yang lebih menakutkannya lagi adalah saat kulihat lenganku. Terdapat lebam hitam yang sebelumnya tidak ada, seperti bekas cengkeraman. Hari ini aku mendengarnya lagi. Kiki berbicara sendiri di dalam kamar. Aku menyerbu masuk, berharap mengagetkan adikku. Tetapi faktanya malah sebaliknya. Aku yang kaget setengah mati. Boneka itu seperti menoleh ke arahku saat masuk. Aku tidak yakin apakah memang posisinya sejak awal sudah menghadap pintu atau tidak. Tetapi sepintas, tadi aku melihat seperti ada gerakan. Seandainya boneka itu sejak awal memang menghadap pintu, berarti dia membelakangi Kiki. Dan itu aneh untuk seorang bocah bermain dengan bonekanya. Kakak mengagetkan Mimi. Kembali aku terkejut oleh suara keras Kiki. Sore ini kami berlima berkumpul di taman tempat biasa kami bermain sepeda. Aku dan Yogi bercerita tentang keanehan boneka milik Kiki adikku. Dito, Vicky, dan Bobby mendengar dengan antusias.
Kami pun akhirnya menyusun rencana untuk membuktikan secara langsung tentang kebenaran ceritaku dan Yogi. Kami berlima bersepeda bergerak menuju rumahku. Saat itu sekitar jam 4 sore, dan rumahku tampak sepi. Kami memarkir sepeda kami di dekat pintu pagar. Aneh juga rasanya mengendap-endap di rumah sendiri. Kami mengitari halaman dan langsung menuju ke jendela kamarku dan Kiki. Di luar jendela kami saling berebut untuk bisa mengintip ke dalam, dan itu menimbulkan suara berisik. Shh, shh. Kami berlima saling mengingatkan untuk tidak berisik. Lucu juga. Akhirnya diputuskan untuk bersama-sama mengintip ke dalam, walaupun kepala kami saling berdesakan dan saling berbenturan. Kiki terlihat sedang menggambar sambil rebahan di lantai. Tetapi mana bonekanya? Kami tidak melihatnya. Kepala kami celingukan hingga saling berbenturan lagi. Aduh! Di saat mata kami berlima menjelajahi seluruh sudut kamar yang bisa kami lihat, secara mendadak dan tiba-tiba, Mimi, si boneka aneh itu muncul tepat di depan muka kami. Munculnya boneka itu yang sangat mendadak dari balik jendela, tepat di depan muka kami, jelas membuat kami kaget dan panik. Jantung kami serasa mau copot. Refleks kami berlima mundur. Tapi karena tidak terkontrol dan panik, kami berlima jatuh tumpang tindih. Sial bagi Dito yang tergencet tubuh Bobby yang tambun dan Vicky yang jatuh di atas pot tanaman hingga pecah. Kami berlima tertatih-tatih lari tunggang langgang menuju sepeda dan kemudian tanpa babi bu langsung menancap pedal. Di tengah jalan aku baru sadar, kenapa aku ikut kabur? Bukankah seharusnya aku pulang? Tidak salah lagi, pasti di dalam tubuh boneka aneh itu ada yang mendiami. Pikirku, entah itu jin, setan, atau iblis, aku tidak tahu. Yang aku tidak habis pikir, mengapa terjadi pada keluargaku? Mengapa harus adikku? Ini gara-gara keluarga Pak Benny. Kenapa boneka itu diberikan kepada Kiki? Pikiran itu berkecamuk di kepalaku, antara takut, marah, dan sedih. Tapi aku hanyalah bocah kecil yang untuk meyakinkan kedua orang tuaku saja aku tidak sanggup. Malam ini, aku tidur di rumah Bobby bersama Yogi. Setelah makan malam dan pamit dengan orang tuaku, kami berdua berangkat bersepeda. Lega, minimal malam ini tidak ada mata yang mengawasiku tidur. Di rumah Bobby, kami masih membicarakan kejadian sore tadi. Kejadian yang mungkin tidak bisa kami lupakan seumur hidup. Tapi ada yang membuat aku dan Yogi geli, yaitu saat Bobby cerita bahwa dia sampai kencing di celana. Seru mengobrol tak terasa malam semakin larut. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Kulihat ibuku menghubungi lewat video call. Segera kuangkat. Iya bu, ada apa? Sepi, tak nampak wajah ibu di layar HP. Juga tak ada jawaban. Hanya tampak langit-langit kamar yang menandakan posisi HP masih tergeletak di atas meja. Halo ibu. Masih tak ada jawaban. Aneh, pikirku. Aku gemetar. Pikiran buruk mulai memenuhi otakku. Apalagi setelah kejadian sore tadi. Kulihat Yogi dan Bobby juga ikut cemas. Siapa ya kira-kira yang ada di ujung telepon sana? Atau jangan-jangan... Kami bertiga masih memandangi layar HP yang kosong. Tidak ada ibu atau siapapun di sana. Hanya tampak langit-langit kamar. Sementara sambungan video call masih tersambung. Detak jantung kami berpacu, membayangkan kengerian apa yang akan terjadi. Sebelum aku sempat menutup telepon, tiba-tiba, krep, video call dimatikan dari sana. Kami bertiga kaget dan saling berpandangan dengan perasaan takut. Belum hilang ketakutan kami, tiba-tiba jam di ruang tengah rumah Bobby berdentang.
Bunyinya terdengar seperti suara monster yang mengerikan, menggema, menciutkan nyali. Tanpa dikomando, kami bertiga berebut terjun ke tempat tidur dan menarik selimut sampai membungkus habis tubuh kami. Bunyi jam itu terus menggema, dan baru berhenti setelah 12 kali berdentang. Tidak, ibu tidak menelponmu tadi malam. Setelah menidurkan adikmu, ibu dan ayah juga langsung tidur. Jawaban ibu jelas membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Terus siapa yang video call semalam? Aku menoleh ke arah Kiki yang sedang bermain di lantai. Boneka itu ada di sampingnya. Apakah mungkin boneka itu yang menerorku semalam? Kalau benar, berarti benda itu berjalan dari kamarku ke kamar orang tuaku. Teror boneka itu tidak berhenti sampai di situ. Malamnya ketika aku terbangun kebelet pipis, aku melihat ada seseorang duduk di sofa. Posisinya membelakangiku. Tidak terlalu jelas terlihat dalam keremangan cahaya dari lampu teras. Dari rambutnya yang panjang, tampaknya dia perempuan. Tapi aku yakin, itu bukan ibuku. Lalu siapa? Bulu kudukku mulai merinding. Rasanya ingin berlari kembali ke kamarku, tetapi entah kenapa kaki rasanya berat. Teriakanku juga seperti tersangkut di tenggorokan. Dan herannya lagi, kenapa pandanganku tak bisa kupalingkan dari sosok itu. Jangan ditanya seberapa takutnya aku saat itu. Kemudian, perlahan sosok perempuan itu menoleh ke arahku. Perasaan takut menyergap saat sosok perempuan yang duduk di sofa itu mulai menoleh ke arahku. Merinding dan tegang kurasakan di sekujur tubuhku. Aku berteriak sekuatnya, tapi masih tidak ada suara kudengar keluar dari mulutku. Aku menggigil, pasrah pada apa yang akan terjadi. Detik-detik sebelum terlihat jelas wajahnya, tiba-tiba lampu menyala terang, dan sosok perempuan itu sekejap menghilang. Tidak ada siapapun yang duduk di sofa. "Angga, ngapain kamu berdiri di situ?" Suara ibu mengagetkanku. "Kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat?" Tanya ibu keheranan setelah berada di sampingku. Beberapa saat aku seperti orang linglung, tetapi kakiku sudah bisa bergerak lagi. Aku berusaha mengingat kenapa aku bisa di sini. "Angga, kamu ngompol ya?" "Ah, itu dia. Dari tadi aku memang sudah kebelet pipis." "Mungkin itu roh penghuni boneka adikmu, enggak?" Dito mencoba menebak setelah ku ceritakan kejadian semalam. Sore itu seperti biasanya, kami berlima berkumpul di taman. "Bisa jadi, mungkin dia bosan berada di dalam boneka." Yogi pun menimpali. "Emang hantu bisa bosan ya?" Celetuk Vicky sambil garuk-garuk kepala. Di antara kami berlima, Vicky adalah yang paling muda. Atau mungkin dia lapar, terus keluar nyari makanan di kulkas. Kami berempat memandang ke arah Bobby. Dasar, otaknya selalu saja tidak jauh dari makanan. Kami berlima memang hanya bisa menerka-nerka. Tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Harus ada cara untuk bisa mengusir roh pengganggu itu dari rumahku. Boneka itu harus dijauhkan dari adikku. Harus dijauhkan dari rumahku. Ya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus membuang boneka sial itu ke tempat yang jauh, sehingga adikku tidak bisa memungutnya kembali. Akhirnya kesempatan itu pun tiba. Sore ini aku di rumah sendiri. Ayah dan ibu membawa Kiki kontrol ke dokter, dan seperti biasa, bonekanya oleh ibu tidak boleh dibawa. Aku sudah menghubungi Yogi, Dito, Bobby, dan Vicky untuk segera datang. Kami sudah sepakat untuk membuang boneka itu bersama. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sudah berkumpul di rumahku. Sempat ragu-ragu dan takut ketika kami memandangi benda itu.
Tapi aku sudah bertekad untuk mengakhiri teror ini. Dengan cepat kumasukkan boneka itu ke dalam plastik hitam dan segera kami meluncur dengan sepeda masing-masing. Kami membuangnya di kebun luar perumahan. Butuh sekitar setengah jam lebih untuk membuang dan kembali lagi ke rumah. Malamnya ketika ayah dan ibu datang, kulihat Kiki dibopong ayah ke kamar. Rupanya dia sudah tertidur. Lega, paling tidak malam ini dia tidak akan merasa kehilangan bonekanya. Aku mendengar seperti bunyi langkah kaki kecil berlari-lari. Antara terjaga dan tertidur, kupikir itu hanya mimpi. Tap, tap, tap. Aku kaget. Langkah kaki berlarian itu terdengar lagi, dan itu bukan mimpi. Ku tengok Kiki tidak berada di tempat tidurnya. Kiki ngapain sih malam-malam kok lari-lari? Gumamku heran. Mana di luar kamar gelap? Biasanya kalau mau pipis dia selalu membangunkanku. Kiki, panggilku agak berbisik, takut membangunkan ayah dan ibu. Tidak ada jawaban. Kuulangi lagi memanggilnya beberapa kali sambil mencarinya keluar kamar. Saat aku mencarinya ke kamar mandi, ku dengar suara itu lagi. Langkah kecil berlari dari arah kamarku. Aku bergegas kembali ke kamar. Mungkin bocah itu sudah kembali ke kamar, pikirku. Dan benar saja, kutemukan dia sedang bersembunyi di dalam lemari. Kamu ngapain sembunyi di sini? Tadi kakak panggil kenapa diam aja? Tegurku kesal. Kenapa tadi lari-lari? Sudah jam berapa ini? Ayo tidur. Shh. Bisik Kiki sambil menempelkan telunjuknya di bibir. Kakak, jangan keras-keras. Nanti Kiki ketahuan. Kiki lagi main petak umpet. Aku tertegun. Tidak tahu maksud ucapan adikku. Dari tadi Kiki sembunyi di sini. Bisiknya lagi. Itu Mimi yang lari-lari. Bagi disambar petir mendengar apa yang baru saja dikatakan Kiki. Main petak umpet dengan Mimi. Boneka hantu itu. Bukankah tadi sore boneka itu sudah kubuang? Bagaimana mungkin benda itu ada di rumah ini lagi? Belum sempat sepatah kata pun keluar dari mulutku, aku mendengar langkah kaki kecil itu lagi. Berlari-lari melewati depan kamar, kemudian berhenti di depan pintu kamar. Ketakutan menyergapku seketika. Jantungku berdegup kencang, menggigil, membayangkan apa yang berdiri di depan pintu. Mungkinkah benar apa yang dikatakan Kiki? Perlahan ku tengok ke arah pintu, dan boneka itu berdiri di sana. Aku terhuyung. Sedetik kemudian pandanganku kabur, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat ku buka mataku, aku sudah berada di tempat tidur. Kepala belakangku berdenyut-denyut. Ku raba kepalaku, ada benjolan di sana. Aku baru ingat bahwa aku terjatuh pingsan. Boneka itu, ya, aku ingat boneka itu semalam muncul lagi di rumah ini, di kamarku. Mataku menyisir setiap sudut kamar. Tidak kulihat boneka itu. Demikian juga dengan Kiki. Rupanya hari sudah menjelang siang. Tampak dari cahaya matahari yang masuk melalui jendela kamar mulai terasa panas. Hah, boneka itu kembali lagi. Yogi, Dito, Bobby, dan Vicky sempat terkejut ketika ku ceritakan bahwa aku melihat boneka itu lagi di rumah. Mungkin kamu sedang mimpi enggak? Dito ragu dengan ucapannya sendiri. Terlihat ketakutan di wajahnya. Aku serius. Tegasku meyakinkan. Dan yang lebih menakutkan, lanjutku. Boneka itu bermain petak umpet dengan Kiki. Bermain petak umpet? Maksudmu boneka itu bermain petak umpet? Kenapa mereka harus mengulangi kata-kataku? Apakah ada petak umpet yang lain? Kukira mereka sudah bisa membayangkannya.
Mereka berempat duduk mengelilingiku dengan tegang, menunggu ceritaku selanjutnya. Tetapi aku hanya rebahan di rumput taman tanpa berkata-kata lagi. Pikiranku buntu dan juga takut. Mereka pun kemudian ikut rebahan. Kami masih bingung dan tidak habis pikir bagaimana secepat itu boneka Kiki sudah kembali ke rumah dan bahkan bermain petak umpet dengannya. Sejak kembalinya boneka itu ke rumah, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di rumahku. Bahkan kurasakan mulai ekstrim. Pernah suatu ketika ibu menanyakan padaku di mana pisau dapurnya. Ibu bilang katanya baru saja dipakai memotong. Terus ditinggal menggoreng sebentar, pisau itu sudah tidak ada di tempat semula. Saat itu aku yang jelas menonton TV, jelas tidak tahu menau. Yang ada di dapur kan ibu, dan Kiki sedang bermain di lantai dengan boneka itu. Astaga, jangan-jangan boneka itu yang mengambilnya. Aku bergegas ke dapur. Di sana kulihat Kiki, boneka itu dan sebilah pisau dapur di pangkuan Kiki. Pernah juga, suatu sore saat itu aku hendak bermain ke taman dan kudapati ban belakang sepedaku kempes. Bukan sekedar bocor, tetapi sobek, seperti ditusuk dengan pisau. Atau kejadian saat ibu marah-marah karena baju yang hendak dipakai ke kondangan bolong terkena setrika. Ibu yakin sudah meletakkan setrika pada tempatnya sebelum ditinggal ke kamar mandi sebentar. Untung saat kejadian aku sedang bermain di teras, jadi selamat dari amukan ibu. Sial bagi ayah yang sempat kena damprat ibu gara-gara bilang kemungkinan ibu yang lupa. Aku tahu boneka itu yang melakukannya. Kulihat benda itu tergeletak di lantai di bawah meja setrika. Entah bagaimana caranya dengan tangan kecil itu bisa mengangkat setrika yang besarnya separuh badannya. Kejadian kemarin bahkan menurutku paling ekstrim dari yang sudah-sudah. Sore itu, ku dengar ibu teriak-teriak memanggil Kiki. Aku yang baru datang dari taman mendengar teriakan ibu langsung berhambur mendekati ibu. Di depan teras, ibu berdiri dengan panik memandang ke atas. Juga beberapa ibu-ibu tetangga sebelah rumah tampak berdiri di samping ibu, melihat ke arah yang sama. Penasaran, ku tengok ke arah mereka melihat. Dan apa yang kulihat membuatku kaget. Kiki berdiri di atas kanopi. Ibu menyalahkan ayah atas kejadian tadi sore karena meninggalkan tangga tersandar di kanopi teras, sehingga Kiki bisa naik ke atas kanopi. Aku hanya ke belakang sebentar untuk mengambil palu. Itu alasan ayah, tetapi kulihat wajahnya tersirat penyesalan. Saat itu ayah memang sedang memperbaiki genteng rumah kami yang bocor. Kiki, kenapa naik-naik ke atas kanopi? Itu kan bahaya. Gimana kalau Kiki sampai jatuh? Ibu menangis sambil memeluk Kiki. Kiki hanya diam memeluk bonekanya. Aku bergidik melihat boneka dalam pelukan Kiki itu seperti memandangku. Seakan tersenyum puas atas apa yang telah dia perbuat terhadap adikku. Aku yakin sekali, pasti boneka setan itu yang menyuruh Kiki untuk menaiki tangga. Seumur-umur baru kali itu aku melihat Kiki naik setinggi itu. Sementara naik ke atas meja saja, Kiki tidak berani. Ingin sekali rasanya saat itu aku ngomong ke orang tuaku bahwa itu semua adalah perbuatan boneka itu. Tetapi aku takut mereka malah akan memarahiku nantinya. Apalagi dalam situasi saat itu, terutama ibu yang masih syok. Malamnya Kiki tidur di kamar ibu. Sepertinya ibu masih belum tega melepas Kiki. Otomatis aku tidur sendiri di kamar. Sempat khawatir juga kalau boneka itu malam-malam mendatangiku. Tapi sampai pagi aku terbangun tidak ada gangguan yang kurasakan. Atau mungkin karena aku sudah terlalu mengantuk. Entahlah.
Malam berikutnya gangguan itu datang lagi. Ini malam kedua Kiki tidur di kamar sebelah bareng ayah dan ibu. Sudah tentu, boneka itu pun tidur bersama mereka. Harusnya aku lega tidur sendiri. Tapi faktanya ketika mataku baru saja terpejam, aku merasa seperti ada yang menarik selimutku perlahan. Saat aku terjaga, tarikan itu terhenti. Sempat terpikir itu hanya mimpi. Tetapi ketika aku mulai tertidur lagi, selimutku ada yang menariknya kembali. Kaget, sontak aku bangun terduduk. Kulihat selimutku melorot turun sampai pinggang yang sebelumnya membungkus badanku sampai leher. Tetapi aku masih sangat mengantuk dan mataku berat untuk dibuka. Beberapa detik kemudian, aku terjatuh tertidur dan tubuhku ambruk kembali ke kasur. Selang beberapa menit kemudian, antara sadar dan tidur, aku merasakan lagi selimutku ada yang menarik perlahan. Sampai kemudian, sret. Selimutku ditarik kuat sampai terlepas seluruhnya. Aku kaget bukan main. Sampai-sampai rasa kantukku hilang. Apa yang barusan terjadi? Kali ini aku yakin ada yang menarik selimutku. Dan kulihat selimutku terserak di lantai dekat pintu. Aku bangkit, terduduk lagi, dan beringsut merapat ke dinding. Bulu kuduku meremang, terbesit untuk lari ke kamar orang tuaku. Tetapi belum juga beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba dalam remang lampu tidur, kulihat sosok kecil berdiri di pojok kamar. Boneka itu berdiri di sana menatapku. Sepintas kulihat seringai di bibirnya membuatku menggigil ngeri. Aku memejamkan mata, berharap boneka itu hilang dari pandanganku. Tetapi saat kubuka mataku, jarak boneka itu kurasa menjadi lebih dekat denganku. Tidak yakin dengan apa yang kulihat, kuawasi sosok kecil itu dengan rasa was-was. Tiba-tiba, tanpa kuduga, boneka itu bergerak cepat ke arahku dan meloncat naik ke tempat tidurku. Dengan tangannya yang mengembang ke depan, seperti hendak mencekikku. Boneka itu kemudian menerjang ke arahku yang meringkuk di ujung tempat tidur. Ah! Pekikku tertahan. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Nafasku tersenggal dan keringat membasahi punggungku. Perlahan kukumpulkan kesadaranku. Ah, ternyata hanya mimpi buruk. Sejurus kemudian aku teringat selimutku, tapi tak kutemukan di atas tempat tidur. Ketika ku tengok ke bawah, kulihat selimut itu terserak di lantai dekat pintu. Mencurigakan, laki-laki tua itu dari tadi pagi kuperhatikan mondar-mandir di sekitar rumahku. Sesekali dia berhenti di seberang jalan dan matanya memperhatikan ke dalam rumahku. Pakaiannya agak lusuh, rambutnya penuh uban dan jalannya agak bungkuk. Kulihat ibu ketakutan mengintip dari jendela. Tadi ibu langsung menelpon ayah setelah menyeretku masuk ke dalam rumah. "Orang itu siapa, Bu?" Tanyaku sambil ikut mengintip dari balik jendela. Sepertinya aku belum pernah melihatnya di komplek perumahan ini. Ibu tidak tahu, ibu juga tidak mengenalnya. Ketika kulihat ayah datang, orang itu sudah tidak terlihat di sana. Besok sorenya, orang aneh tadi muncul lagi mondar-mandir di depan rumah. Sesekali terlihat seperti mengawasi rumah kami. Tetapi lagi-lagi sebelum ayah pulang, orang itu sudah pergi. Siapa orang aneh itu? Kenapa dia mengawasi rumah kami? Hari ketiganya, orang tua bungkuk itu terlihat lagi. Bukan hanya sekedar mondar-mandir di jalan di depan rumah seperti sebelumnya, tetapi depan pintu rumah kami. "Bapak kemari mencari siapa?" Ibu bertanya agak curiga ketika sudah membukakan pintu.
dan aku berdiri di samping ibu. Kalian harus menyingkirkannya. Kami seketika terkejut mendengar ucapan orang tua di depan pintu yang secara tiba-tiba tanpa memperkenalkan diri. Matanya menjelajahi ruangan melewati punggung kami. Ibu jelas terlihat tidak suka dengan sikap tamunya. Tetapi belum sempat ibu bicara, orang tua itu kembali membuka mulutnya. Kalian harus menyingkirkan benda terkutuk itu. Kalau tidak, kalian akan celaka. Selamatkan anak-anakmu sebelum terlambat. Maaf ya, bapak ini siapa, Dad? Belum sempat ibu menyelesaikan ucapannya, orang tua aneh itu memotongnya. Bakar benda iblis itu. Aku terkesiap. Pikiranku langsung tertuju pada boneka Kiki. Benarkah boneka itu yang dimaksud orang tua di depanku sebagai benda iblis? Tiba-tiba Kiki muncul dari dalam dan berdiri di antara ibu dan aku. Anehnya, kulihat orang tua itu seketika tampak pucat. Selintas kutengok Kiki, boneka di dekapan Kiki seakan menghadap tepat ke arah orang tua itu dengan mata melotot tajam. Aku berkedip. Kulihat orang tua itu beranjak pergi dan tergesa-gesa tanpa pamit. Ibu seperti kebingungan, tetapi aku tidak. Aku tahu apa yang membuat orang tua itu pergi. Malam harinya badan Kiki panas. Ibu sudah memberi sirup penurun panas, dan sekarang dia tidur di kamar ibu. Sejak kedatangan orang tua aneh sore tadi, perilaku Kiki seperti berubah. Sepanjang sore tadi, Kiki terus saja marah-marah, dan tidak jelas apa penyebabnya. Bahkan 2 gelas dan 1 piring pecah di bantingnya. Ibu sudah menceritakan tentang tamu aneh sore tadi ke ayah. Mereka seperti terlibat pembicaraan serius. Tetapi aku tidak terlalu mengikuti karena sudah mengantuk. Aku pun pamit tidur lebih awal. Tengah malamnya aku terbangun. Aku bergegas ke kamar mandi untuk buang air. Ketika hendak kembali ke kamar, kulihat Kiki berjalan dari arah dapur. Kiki, kamu ngapain malam-malam ke dapur? Kiki seperti tidak mendengar panggilanku dan terus saja melangkah. Aneh, kenapa Kiki tidak membangunkan ibu kalau ingin sesuatu? Bukankah tadi badannya panas? Atau mungkin Kiki berjalan sambil tidur? Khawatir kalau Kiki terjatuh atau menabrak sesuatu, kuikuti adikku dari belakang. Dia melewati kamar ibu, dan kulihat dia masuk ke kamarku. Kenapa Kiki pindah ke kamarku? Pikirku heran sambil terus kuikuti menuju kamarku. Tetapi sesuatu mengagetkanku ketika aku melewati depan kamar orang tuaku. Ku dengar suara tangis Kiki dari dalam kamar orang tuaku. Aku kembali kaget ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ibu muncul tepat di depanku. Kiki, kenapa, Bu? Serabotku sebelum ibu sempat bertanya kenapa aku ada di depan kamarnya. Kiki minta susu, ibu mau bikinkan dia susu dulu. Kemudian ibu pun bergegas ke dapur. Aku menggigil. Jadi siapa tadi yang masuk ke kamarku? Seketika bulu kuduku merinding. Biarpun kondisi agak gelap, tetapi aku masih bisa melihat dengan jelas bahwa itu tadi yang berjalan dari dapur dan masuk ke kamarku adalah Kiki. Antara tercekam rasa takut dan penasaran, ku beranikan diri melangkah menuju ke kamarku. Jantungku berdegup cepat saat perlahan ku tengok ke dalam kamar. Dan tidak ada siapapun di dalam kamar. Temperamen Kiki kian hari semakin menjadi-jadi. Dia suka marah-marah sendiri. Kadang ngambek tidak mau bicara, atau bahkan teriak-teriak. Apalagi kalau ada yang berani mengambil bonekanya. Ampun deh, seperti bukan Kiki, adikku seperti yang ku kenal. Ibu bahkan pernah sampai dicakarnya ketika mengambil boneka itu,
sekedar memindahkannya ke atas meja. Aku sudah berkali-kali bilang kalau boneka itu yang menyebabkan Kiki berubah, tapi ibu dan ayah selalu tidak pernah percaya. Ujarku suatu sore ketika ibu menanyakan padaku apakah aku tahu kenapa sifat Kiki berubah. Sore itu, aku, ibu dan ayah berkumpul di ruang tengah. Sementara Kiki ada di dalam kamar bersama Mimi, bonekanya. Yogi juga ada. Kebetulan habis bersepeda tadi, dia mampir main ke rumah. Ayah sudah akan menyela karena menganggap aku hanya mengada-ngada, tetapi ibu mencegahnya dengan memegang tangan ayah. Sebaiknya kita dengarkan Angga dulu. Kelihatannya ibu mulai khawatir atas kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah kami. Kejadian yang janggal dan susah dipercaya. Seperti ketika Kiki naik ke atas kanopi teras. Tanya aja Yogi kalau tidak percaya. Lanjutku mencoba meyakinkan. Yogi pernah melihatnya sendiri, keanehan boneka itu sewaktu boneka itu masih milik Windy. Windy anaknya Om Benny? Tanya ibu. Betul tante, jawab Yogi. Kebetulan rumah Om Benny di sebelah rumah kami. Kemudian Yogi pun menceritakan kejadian-kejadian aneh di rumah tetangganya itu, terutama menjelang kepindahan mereka, dan aku menimpalinya dengan kejadian-kejadian menakutkan yang kualami. Kulihat wajah ibu agak memucat mendengar cerita kami. Ibu sebenarnya juga mengalami beberapa kejadian aneh sejak boneka itu ada di rumah ini. Ibu menoleh ke arah ayah. Kemudian ibu mulai bercerita. Suatu malam, ibu pernah ingin mencuci boneka itu karena sudah terlihat kotor. Ibu tidak ingin Kiki sakit karena boneka itu selalu ada bersamanya. Ibu melihat Kiki sudah tertidur, dan Angga juga. Terus ibu mengambil boneka itu dan ibu bawa ke belakang. Boneka itu sudah ibu taruh di dalam ember. Tetapi saat ibu kembali dari mengambil deterjen, boneka itu sudah tidak ada di dalam ember. Ibu mencari-cari tetapi tidak ketemu. Ternyata boneka itu sudah ada di samping Kiki lagi. Saat itu ibu berpikir, apakah Kiki yang mengambilnya? Tetapi ibu melihat Kiki masih tertidur pulas dan masih dalam posisi yang sama waktu ibu tinggalkan. Pernah juga kejadian waktu ibu sedang memasak di dapur, dan ibu kehilangan pisaunya. Pisau itu kemudian ibu temukan di pangkuan Kiki yang sedang bermain di lantai dapur. Ketika itu ibu menanyakan pada Kiki, apakah Kiki yang mengambil pisau ibu. Walaupun saat itu ibu berpikir mustahil Kiki bisa mengambil pisau dari atas meja dapur, karena meja itu lebih tinggi dari jangkauan tangan Kiki. Pun tidak ada kursi di dekat meja dapur saat itu. Jawaban Kiki saat itu sempat membuat ibu kaget dan takut. Bukan Kiki kok, Mimi tuh yang ngambil dan menaruhnya di sini. Saat itu Mimi, boneka itu tergeletak di lantai dekat Kiki. Ada kejadian lain yang bikin ibu takut dan ngeri. Di dapur juga. Waktu itu, ibu kembali ke dapur setelah ibu tinggal sebentar ke kamar mandi untuk melanjutkan masak. Di meja dapur, ibu melihat pisau yang tadi ibu taruh di atas telenan saat itu telah menancap di telenan kayu dengan posisi vertikal. Sepertinya pisau itu terjatuh dari atas. Entah karena apa ibu tidak tahu, atau pisau itu dihujamkan dengan sengaja. Lagi-lagi ibu melihat Kiki sedang bermain di lantai dapur dengan bonekanya. Saat itu di rumah hanya ada ibu dan Kiki. Angga masih bermain sepeda ke taman bareng teman-temannya. Ibu takut menanyakan ke Kiki, khawatir kalau jawaban Kiki sama seperti sebelumnya. Dan itu membuat ibu takut. Ketika tengah tegang mendengarkan cerita ibu, tiba-tiba kami dikagetkan oleh Yogi yang setengah berteriak menunjuk ketakutan ke arah sudut tembok yang mengarah ke kamar ibu dan kamarku.
Siapa itu yang berdiri di sana?" Seketika kami bertiga menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Yogi. Di balik sudut tembok itu, kami melihat Kiki berdiri di sana. Memang sepintas tidak jelas, karena Kiki terlihat hanya sebagian badannya, sedangkan sebagian badannya lagi bersembunyi di sudut tembok. Kiki berdiri di sana sambil mendekap Mimi di dadanya. Kiki melihat ke arah kami. Demikian juga mata boneka itu. "Kalian harus menyingkirkan benda terkutuk itu. Kalau tidak, kalian akan celaka. Bakar benda iblis itu." Aku kembali teringat apa yang pernah dikatakan orang tua bungkuk aneh yang pernah mendatangi rumah kami. Peringatan itu terngiang-ngiang lagi di otakku setelah kejadian pagi tadi yang hampir mencelakai kami. Pagi itu terjadi keributan di rumah. Kiki lagi-lagi mengamuk gara-gara ayah hendak membuang Mimi. Ayah sudah membelikan gantinya, sebuah boneka panda besar yang dibelinya kemarin sore sepulang kerja. Sengaja ayah dan ibu tidak langsung memberitahu Kiki soal boneka baru itu, untuk memberi surprise pagi ini pada Kiki. Tetapi tidak diduga, Kiki malah mengamuk dan berteriak-teriak seperti kesurupan. Kami semua tentu panik. Bahkan ibu sampai menangis melihat perubahan yang terjadi pada Kiki. Ayah tampak emosi dan bergegas membawa Mimi keluar, serta meninggalkannya di bak sampah depan rumah. Kemudian sesuatu yang menakutkan pun terjadi. Entah bagaimana, secara tiba-tiba benda-benda yang ada di ruangan tengah tempat kami berkumpul pagi itu mulai berterbangan. Kami sontak kaget dan ketakutan melihat sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di depan mata kami. Buku-buku, vas bunga, hiasan, bahkan kursi kayu seperti terlempar dengan sendirinya. Dan pintu kaca lemari bufet seperti dihembas-hembaskan hingga kacanya pecah berderai dan isinya berterbangan seperti dilempar ke sana kemari. Kami panik, tidak tahu harus berbuat apa. Situasi saat itu benar-benar kacau. Benda-benda berterbangan dan berserakan di mana-mana. Kalau tidak sigap, kepala atau tubuh kami bisa jadi sasaran lemparan. Kulihat ibu melindungi Kiki dalam gendongannya, tetapi sepertinya ada yang aneh. Bukan karena Kiki sudah tidak berteriak-teriak lagi, tetapi tadi sekilas kuperhatikan Kiki seperti tersenyum. Tiba-tiba aku melihat lemari bufet kayu di sampingku dan ayah seperti doyong ke arah kami berdiri, seperti ada yang mendorong dari arah sebaliknya. "Ayah, awas!" Menyadari ada bahaya di dekat kami, refleks ayah mendorongku menjauh. Aku terjatuh dan kepalaku membentur meja. Sementara lemari bufet itu roboh menimpa ayah. Untungnya ayah sigap, sehingga bufet itu tidak sampai menimpa kepalanya. Ibu berteriak histeris saat melihat ayah jatuh tertimpa lemari bufet. Karena benda-benda yang masih berterbangan dan berjatuhan bisa membahayakan Kiki dalam gendongan ibu. Tidak berapa lama kemudian, semua mendadak berhenti. Tidak ada lagi benda-benda yang berterbangan dan berjatuhan. Suasana sontak sunyi dan menyisakan ruang tengah yang porak-poranda. Kami lega, meski kami masih merasa was-was dan takut. Kulihat ayah bangkit dibantu oleh ibu menggeser bufetnya. Ada darah di punggung ayah karena terkena pecahan kaca. Sementara kepalaku terasa sakit karena terbentur meja. Mungkin itu cara melenyapkan benda terkutuk itu, pikirku. Benda itu harus dibakar. Aku tidak tahu bagaimana orang tua bungkuk itu bisa tahu kalau boneka iblis itu ada di rumah kami. Bahkan dia juga tahu cara melenyapkannya. Ada hubungan apa dia dengan boneka itu?
Yang ada di benakku saat ini adalah aku tidak boleh membuang waktu lagi. Boneka itu harus secepatnya dibakar sebelum mencelakai kami lagi. Setelah kejadian menakutkan pagi tadi, ayah dan ibu mulai sadar bahaya yang mengancam dari boneka itu. Sesuatu yang sudah aku ingatkan sejak awal. Dan entah bagaimana terjadinya, ketika kami tengah membersihkan ruang tengah yang berantakan, boneka itu tiba-tiba saja sudah kembali ke pelukan Kiki. Tidak ada yang melihat Kiki berjalan keluar rumah, mengambil bonekanya yang ayah tinggalkan di bak sampah. Kami bertiga hanya bisa saling berpandangan. Boneka itu seperti tidak mau dipisahkan dari Kiki. Keesokan paginya, ayah mengundang Ustadz untuk menolong Kiki. Tetapi aku sudah punya rencana sendiri. Saat berkumpul di taman dengan keempat sahabatku, kuutarakan ide untuk membakar boneka Kiki. Aku mengajak mereka untuk ikut membantuku. Tetapi hanya Yogi yang bersedia. Bobby, Dito, dan Vicky kelihatannya masih trauma kejadian waktu kami mengintip di jendela kamar Kiki. Memang, sejak boneka itu memergoki kami di jendela, kami sering mengalami mimpi buruk. Mimpi didatangi boneka itu. Hah, dasar penakut. Gerutuku pada ketiga temanku itu. Meski jujur, sebenarnya aku dan Yogi juga takut. Untung kejadian mengerikan kemarin di rumahku tidak aku ceritakan. Bisa-bisa tambah paranoid mereka nanti. Kamu yakin akan membakar boneka itu enggak? Kamu masih ingat kan kalau kita pernah membuangnya dan boneka itu kembali lagi? Dito mengingatkan. Ya, aku masih ingat kejadian itu. Sore hari kami berlima telah membuang boneka itu jauh dari rumahku. Tetapi malamnya boneka itu sudah kembali lagi. Bahkan bermain dengan Kiki. Harus ada yang melakukannya. Dulu kita pernah membuang sekali, dan sekarang kita pasti bisa melakukannya lagi. Ujarku menyemangati mereka. Tetapi tampaknya ketiga temanku itu kekeh tetap tidak berani ikut. Akhirnya hanya aku dan Yogi yang akan melakukannya. Yogi bersedia membantuku karena dia berharap jika boneka itu bisa dimusnahkan, maka dia bisa terbebas dari mimpi buruk. Sementara Dito, Bobby, dan Vicky rupanya lebih memilih mengalami mimpi buruk daripada harus berhadapan langsung dengan boneka itu. Sorenya, Yogi sudah datang ke rumah membawa sebotol bensin dan korek api. Kami memutuskan sore ini akan melakukannya. Dan sekarang boneka itu ada di samping Kiki yang sedang tertidur. Kamu yakin mau melakukannya enggak? Aku terdiam, hanya memandang Yogi di sebelahku. Yogi tampak gugup. Tidak seperti yang pertama dulu, kali ini rasanya lebih berat melakukannya. Apalagi aku yang baru saja mengalami kejadian yang menakutkan. Bagaimana seandainya kalau Kiki ngamuk lagi? Kami saling berpandangan. Saat itu kami berdiri tepat di samping Kiki tidur. Belum apa-apa bulu kuduk kami sudah merinding. Degup jantung kami saling berpacu. Tiba-tiba, apa yang terjadi di depan kami membuat mata kami terbelalak. Kepala boneka itu berputar, menoleh ke arah kami berdiri. Sontak, kami berdua balik badan, berebut keluar kamar. Cerita ini selesai sampai di sini, dan belum ada kelanjutannya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.